Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, kembali lagi ya dengan Ibu Linda dalam kajian atau pembahasan bimbingan dan konseling. Untuk materi kali ini ibu akan memberikan sedikit informasi tentang peraturan Menteri nomor 48 tahun 2002 ya. Maksud ibu tahun 2022 ya, tentang perubahan jalur seleksi masuk ke PTN ya. Seperti yang sudah ibu jelaskan di video sebelumnya ya, bahwa ada perubahan yang cukup besar tahun ini ya, berkaitan dengan seleksi masuk PTN ya. Nah, kali ini ibu akan bahas tentang mapel atau mata pelajaran pendukung untuk jalur SNBP ya, atau SNMPTN kalau dulu ya namanya ya, seperti itu ya. Selamat menyimak. Nah, di sini ibu akan jelaskan ya dalam mata pelajaran pendukung yang dikeluarkan oleh Kemristek-Dikti ya. Nah, di sini dalam setiap jurusan itu terdiri dari 5 rumpun ilmu ya. Ada 5 rumpun ilmu secara garis besar ya. Yang pertama adalah rumpun ilmu humaniora ya. Nah, yang berikutnya adalah rumpun ilmu sosial. Lalu ada rumpun ilmu alam, kemudian ada rumpun ilmu formal ya, lalu yang terakhir adalah ilmu terapan ya. Di sini di setiap masing-masing rumpun ilmu tersebut ada kelompok program studi yang akan nanti kamu ambil di perkuliahan ya. Nah, kemudian di kolom berikutnya ada mata pelajaran program studi untuk kurikulum merdeka bagi kalian yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka di sekolahnya ya. Kemudian di kolom berikutnya ada mata pelajaran pendukung program studi untuk kurikulum 2013 ya. Nah, untuk kelas 12 sekarang kita kan masih pakai kurikulum 2013 ya. Jadi yang dilihat adalah kolom mata pelajaran pendukung program studi pada kurikulum 2013 ya. Baik, contohnya begini, mungkin salah satu dari kamu ingin mengambil jurusan filsafat misalkan ya. Nah, di situ ada di rumpun ilmu humaniora kan. Nah, di situ disebutkan ya ada kelompok program studi filsafat. Nah, jadi buat kamu yang mau ambil filsafat, maka mata pelajaran pendukung yang nilainya harus baik ya, harus unggul, yaitu adalah untuk jurusan IPA ada sejarah Indonesia, untuk seni budaya, mohon maaf, untuk sosial adalah ilmu sosiologi ya, mapel sosiologi yang harus unggul. Kemudian untuk jurusan bahasa adalah mapel antropologi yang harus baik ya, yang harus unggul, katakanlah seperti itu ya. Seperti itu contohnya. Kemudian contoh lain, nah bagi kalian mungkin ada yang ingin mengambil jurusan agroteknologi ya. Nah, agroteknologi ini masuk ke dalam rumpun ilmu terapan ya. Di situ ada kelompok program studi ilmu dan sains pertanian ya. Nah, jadi mata pelajaran apa yang harus unggul, yang harus besar? Nah, untuk jurusan IPA adalah mapel biologi ya. Untuk jurusan IPS mapel matematik. Kemudian untuk jurusan bahasa adalah mapel matematika juga ya. Nah, jadi itulah contoh-contoh jurusan yang selaras atau sesuai dengan rumpun ilmu yang diberikan panduan oleh Kementerian Kemristek-Budikti ya, seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan jurusannya tidak sesuai atau tidak ada nih rumpun ilmunya? Nah, ini sepertinya kamu harus mencari-cari ya mana rumpun ilmu yang paling mendekati jurusan tersebut ya. Dicari-cari saja kira-kira mana yang sangat paling mendekati begitu ya rumpun ilmunya ya, seperti itu. Nah, itulah ya sekilas informasi tentang mata pelajaran pendukung untuk jalur SNBP ya, atau SNMPTN. Nah, saran dari ibu adalah untuk memilih jurusan di jalur prestasi ini adalah alangkah baiknya kalau kita melihat dulu nilai mapel mana yang paling unggul ya. Kalian cari beberapa nilai unggul dalam rapot itu ya, kemudian disesuaikan dengan mata pelajaran pendukungnya begitu ya. Jadi nilai-nilai terbesar yang kalian lihat, kemudian baru memilih jurusan sesuai mapel yang paling unggul nilainya ya. Seperti itu untuk strateginya salah satunya ya. Dan strategi yang lain tentu saja dengan
apa ya, kalau yang punya prestasi ya sertifikat dan lain-lain itu bisa melampirkan sertifikat juga ya, atau bisa juga membuat portofolio bagi anak-anak ibu yang ingin ambil jurusan kesenian dan olahraga ya. Seperti itu informasi singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.